Halo, jumpa lagi sahabat dengan Ruang Cerita dan Motivasi. Pada sesi video kali ini, selamat bergabung ya. Oke, semakin tak tahu malu orang, semakin seringnya berbohong. Nah, ini tema yang aku ambil hari ini ya. Berbohong adalah salah satu hal yang paling sering orang lakukan ya, dengan disadari atau tidak. Kebohongan ada banyak jenisnya dan bobotnya tentunya. Namun beberapa di antara banyak orang pasti ada jenis orang yang jadi pembohong besar ya, atau sudah ahli dalam berbohong. Jadi setiap katanya tampak sangat meyakinkan, meski pada akhirnya diketahui bahwa itu semua hanya kebohongan belaka begitu. Nah, untuk judul hari ini yaitu temanya tentang orang yang tak tahu malu dan tak tahu diri ya. Orang seperti ini umumnya punya karakter manipulatif ya, tidak mudah malu dan menggunakan banyak taktik ya, taktik sosial dan tidak etis untuk mencapai sebuah kepentingan ya, satu urusan pribadi biasanya begitu. Nah, menurut penelitian untuk tujuan kepentingan atau keuntungan pribadi ini mudah mempengaruhi orang adalah skill yang sangat menonjol ya, sangat dipakai para pembohong ini tentunya. Dengan kata lain, semakin ahli kemampuan manipulasi kita, semakin besar kemungkinan diri kita tuh ahli dalam berbohong begitu. Baik itu kepentingan yang sifatnya mungkin baik ataupun buruk misalnya ya. Jadi jangan heran jika ada banyak pembohong yang di sekitar kita tetap bermuka tembok biasanya atau malu ya, tak tahu diri, masih kebohongan mereka terungkap biasanya begitu. Karena pada dasarnya mereka itu tak tahu malu begitu guys. Oke, perasaan malu itu muncul biasanya setelah melakukan sesuatu yang tidak pantas ya, atau dengan kata lain amoral ya. Terus dengan kata lain juga, rasa malu ini dapat membantu kita tetap terkendali dan mencegah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain tentunya. Begitu. Sampai di sini paham ya guys? Oke. Sahabat, memiliki rasa malu juga membantu kita memperbaiki suatu tindakan ya biasanya yang telah menyebabkan kerusakan pada hubungan. Nah, ini akan membantu mengidentifikasi dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut begitu ya. Jadi mengidentifikasi dan bertanggung jawab atas perbuatan tadi. Kemudian sebagai manusia kita tampaknya tidak dapat menghindari rasa malu dari waktu ke waktu ya. Jadi setiap orang pasti ada pemalu-pemalunya begitu meskipun sedikit. Nah, biasanya dari segi fisik, pipi kita akan merona mungkin, atau keinginan melarikan diri setelah gagal menjaga norma dan nilai tertentu. Misalnya dalam sebuah percakapan, atau dalam biasanya dalam kehidupan sehari-hari ya contohnya. Kemudian tips menghadapi orang yang tidak tahu malu gimana? Nah, ini patut kita bahas ya, jadi penting kita bahas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin menemui orang yang bersikap tidak tahu diri, tidak tahu malu. Ada beberapa artikel ya, ada cara cerdas untuk menghadapi orang-orang yang tak tahu malu dan tak tahu diri ya. Yang pertama itu tetap tenang. Orang yang tidak tahu malu biasanya membuat keributan ya, membuat beberapa keonaran untuk mendapatkan perhatian, jadi caper cari perhatian. Dengan tidak terlibat dalam drama, kita memegang kendali dan menghilangkan perhatian dari mereka begitu biasanya. Paham ya? Kemudian demikian, jika kita terperangkap dalam bencana ya, dalam bencana apapun yang mereka coba ciptakan atau mereka buat, kita justru akan menjadi malu gitu. Jadi oleh karena itu, dengan menjauhkan diri dari hal itu tadi ya, kita akan terhindar ya dari konsekuensi serta mungkin dari gejolak emosional begitu ya. Kemudian abaikan ketika kita mengabaikannya. Mereka akan
cenderung merasa malu ya. Jadi jika kita bersikap justru mereka itu akan merasa menang ya, merasa menang dan melakukan tindakan yang lebih besar biasanya begitu. Jadi kembali ke poin pertama, kita perlu tetap tenang dalam menghadapi sikap mereka itu atau sikap dia yang tadi. Itu pun jika tidak ingin memicu rangkaian peristiwa yang sebenarnya ditargetkan kepada kita nantinya begitu ya. Terus kemudian lagi jangan lupakan apa yang telah mereka lakukan ya. Jadi memaafkan di sini ini penting. Memaafkan bukan berarti melupakan ya. Jika lupa bahwa mereka telah membuat tragedi atau sebuah hal yang tidak mengenakan dan menjengkelkan yang membuat kita marah ya, maka tidak mungkin hal itu tidak akan terulang. Ingat, manusia itu tidak berubah ya dengan mudah tentunya. Dalam waktu apalagi yang singkat ya, tidak bisa, tidak semudah kita bayangkan. Nah, kemudian buat batasan. Jadi kita harus mengambil sikap dan buat batasan dengan orang seperti itu. Jadi ketika kita membuat batasan yang jelas, maka kita akan lebih berani lebih berani bertindak terhadap orang yang tidak tahu malu tadi. Ketika mereka melewati batas begitu. Seperti itu ya. Kemudian kita kumpulkan beberapa fakta tentang orang yang tadi, kejadian-kejadian yang telah dilalui ya, kejadian yang telah berlalu. Orang yang tidak tahu malu seringkali adalah pembohong abadi yang berani dan berwibawa ya, dan melakukan kebohongan demi kebohongan untuk menarik perhatian. Mereka itu bisa lolos begitu saja ketika tidak ada yang mau menghadapinya atau membalas mereka begitu ya. Paham ya? Ini bisa membuat kita menjadi kadang bingung ya. Jadi menciptakan kebingungan. Jadi semakin konyol sikap mereka, semakin onar, semakin mudah juga untuk memilah fakta serta menghilangkan drama ya, untuk mencegah perilaku seperti itu ya. Nah, kemudian ini menunjukkan ketika bersikap jujur ya, mereka akan mendapatkan perhatian begitu, meski pada akhirnya tidak membantu. Setidaknya kita lebih memegang kendali begitu ya. Sampai di sini paham nggak atau bingung? Nanti diulang lagi ya kalau bingung videonya ya. Kemudian kita harus berhati-hati, jangan sekali-kali kita lengah terhadap mereka. Jadi kita harus tetap waspada, hati-hati dan membuat rencana untuk menghadapi situasi yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi ya. Pasti mereka akan mengulangi hal yang sama, entah apa gitu. Nah, itu dia tadi ya beberapa pembahasan tentang sifat tak tahu malu, tak tahu diri, dan merasa dirinya paling benar. Tidak boleh ditiru ya sahabat. Nah, cukup sekian saja ya videonya pada sesi kali ini. Nanti yang nggak paham boleh diputar ulang ya videonya ya, ditonton ulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita jadi bisa berintrospeksi diri ya, agar tidak melakukan hal yang sama. Jadikan pembahasan di video ini sebagai pelajaran hidup yang dapat kita petik hikmahnya tentunya ya. Cukup sekian ya video pada sesi kali ini. Nantikan video-video terbaru lagi berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.